Selamat hari Sabat, saudara sekalian. Pelajaran kita akan membahas tentang Roma 14 dan diberi judul Nasihat Roma 14. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, kami bersyukur boleh berkumpul pada sore hari ini untuk mempelajari firman Tuhan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kiranya Roh-Mu hadir dalam hati dan pikiran kami untuk menolong kami mengerti dan menghidupkannya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku dalam Tuhan, pasal ini sering digunakan menjadi pembelaan oleh saudara-saudara kita, khususnya dari denominasi yang lain, untuk tetap memakan makanan yang sudah dilarang oleh nasihat firman Tuhan dalam Imamat 11, serta berbakti pada hari yang lain, yang bukan Sabat hari ketujuh. Dan sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita letakkan dasar atau fondasi agar dalam membangun kita tidak salah mendirikan bangunan dan akhirnya rubuh. Pertama, kita harus tahu kepada siapa buku Roma dituliskan. Buku Roma dituliskan kepada jemaat di Roma. Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Jadi, buku Roma adalah surat Paulus kepada jemaat dan bukan kepada seluruh penduduk kota Roma. Ini penting kita pahami, agar saat kita belajar, kita tidak keluar dari jalur. Kita bukan lihat di luar, tetapi di dalam jemaat. Apa bukti bahwa surat Paulus untuk jemaat di Roma dan bukan kepada seluruh penduduk di kota Roma? Roma 1 ayat 6 dan 7 berkata, "Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus." Paulus menyatakan jemaat yang tinggal di Roma sebagai yang telah dipanggil menjadi milik Kristus dan dikasihi Allah. Apa artinya menjadi milik Kristus? Paulus menyatakan dan masih dalam buku Roma 8 ayat 9 yang berkata, "Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus." Paulus jelaskan bahwa siapa yang tidak mempunyai roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Artinya, yang punya roh Kristus adalah milik Kristus. Nah, tadi jemaat di Roma, Paulus nyatakan sebagai yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Artinya, mereka telah dipanggil untuk memiliki roh Kristus. Ini penting kita ingat sebab ini salah satu dasar dalam mempelajari Roma 14 tadi. Kita kembali ke Roma 1 ayat 6 dan 7. Kita lihat beberapa nasihat lainnya. Pada bagian akhir, yaitu pada ayat 7, Paulus tuliskan bahwa Allah adalah Bapa kita dan Tuhan adalah Yesus Kristus. Hal ini nyata dalam semua tulisan Paulus, sebab bagi Paulus, sebagaimana dia tulis dalam 1 Korintus 8 ayat 6 yang berbunyi, "Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup." Jadi, sesuai pengkabaran Paulus, hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, dan hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Oleh karenanya, dalam mempelajari Roma 14, perlu kita ingat dasar-dasar berikut ini, yaitu 1. Surat Roma, surat kepada jemaat di Roma. Paulus tujukan kepada jemaat Allah di Roma dan bukan kepada seluruh penduduk kota Roma. Yang kedua, jemaat di Roma adalah suatu jemaat yang dipanggil untuk menjadi milik Kristus, yaitu dengan memiliki roh Kristus. Dan yang ketiga,
Jemaat di Roma percaya kepada satu Allah, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Apa artinya? Jemaat di Roma adalah jemaat yang menyembah Allah yang benar. Mereka tidak menyembah Allah Trinitas. Sebab Paulus yang memberikan pekabaran di Roma tidak percaya dan tidak mengajarkan Trinitas. Paulus tidak percaya Trinitas. Kita bisa ikuti pelajaran dalam channel YouTube Yohanes 173 yang berjudul Yesus lain, Injil lain, serta Paulus dan Trinitas. Nah, oleh karenanya, mari kita baca ayat berikut ini dari Roma 14 ayat 6 yang berkata, "Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan, dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah." Siapa Tuhan yang Paulus maksudkan? Yesus Kristus. Dan siapa Allah yang Paulus nyatakan? Allah Bapa. Karenanya, ayat ini dapat kita baca, siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Yesus Kristus, dan siapa makan, ia melakukannya untuk Yesus Kristus, sebab ia mengucap syukur kepada Bapa. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Yesus Kristus, dan ia juga mengucap syukur kepada Bapa. Kembali, jemaat di Roma percaya kepada Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Jemaat di Roma bukan jemaat yang percaya Trinitas. Ini dasar penting yang kita pahami, agar semakin jelas pekabaran yang sedang disampaikan oleh Paulus. Mari kita mulai. Roma 14 ayat 1-3 berkata, "Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu." Kepada siapa Paulus berbicara? Kepada jemaat di Roma. Artinya, nasihat ini untuk orang-orang yang di dalam jemaat dan bukan di luar jemaat. Perhatikan, orang-orang yang dimaksudkan oleh Paulus adalah orang-orang yang telah Allah Bapa terima. Apa maksudnya yang Allah Bapa telah terima? Kita baca dalam Roma 15 ayat 15 dan 16. "Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat, perhatikan, diterima oleh Allah, yaitu Bapa, sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Paulus telah menerima anugerah Allah Bapa untuk menjadi pelayan Tuhan Yesus kepada bangsa bukan Yahudi, termasuk jemaat di Roma, supaya melalui pekabaran Injil Allah, mereka dapat diterima oleh Bapa. Artinya, untuk dapat diterima oleh Bapa harus menerima pekabaran Injil Allah. Karenanya, Paulus tadi sebutkan bahwa orang-orang di dalam jemaat Roma telah diterima oleh Allah. Maka dengan sendirinya mereka telah menerima pekabaran Injil Allah. Apakah Injil Allah itu? Injil Allah adalah Yesus Kristus. Lihat kembali pelajaran Roma 8 ayat 9. Jadi, Paulus mengabarkan tentang Yesus Kristus kepada bangsa bukan Yahudi, agar mereka diterima oleh Bapa. Karenanya, Roma 14 ini adalah nasihat Paulus kepada jemaat di Roma yang telah diterima Bapa oleh karena mereka telah menerima Injil Allah, yaitu Yesus Kristus. Roma 14 bukan antara orang di luar jemaat dengan orang di dalam jemaat, bukan juga antara umat yang berbeda denominasi, bukan juga antara umat yang anti-Trinitas dengan umat yang masih percaya Trinitas. Nasihat Roma 14 ini untuk satu jemaat, yaitu jemaat di Roma, dan mereka jemaat anti-Trinitas.
Ini penting kita pahami agar nyata kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan. Nah, siapakah Roh Kudus yang dalam ayat ini? Bisa ikuti pelajaran Roma 8 ayat 9 dalam channel YouTube 173, bahwa Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Roh Allah itu sendiri dan Roh Kristus. Roh Allah kita terima melalui kehadiran Roh Anaknya, Roh Kristus. Nah, apa yang terjadi dalam Roma atau di jemaat di Roma? Roma 14 ayat 4 menyatakan, "Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri." Rupanya ada isu menghakimi, dan siapa yang mereka hakimi? Hamba atau pelayan atau pembantu orang lain. Dalam bahasa aslinya menyatakan pembantu rumah tangga. Nah, tentang apa? Kita baca ayat 5 yang berkata, "Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri." Ada isu tentang hari. Tidak disebut hari apa, tetapi digambarkan bahwa ada yang anggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Tetapi ada yang anggap semua hari sama saja. Oleh karena pernyataan ini, ada yang memahami bahwa ini tentang hari ibadah. Kita jangan dulu langsung menetapkan bahwa hari yang dimaksudkan adalah hari ibadah. Kenapa? Karena surat ini untuk jemaat di Roma. Mereka bukan orang Yahudi. Kita tidak tahu hari apa yang istimewa di Roma dan yang bukan hari istimewa. Apa buktinya mereka bukan orang Yahudi? Ingat kembali Roma 15 ayat 16 tadi. Paulus berkata, "Aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi." Nanti sebagaimana kita pelajari, kita akan singgung kembali ayat ini yang membahas tentang hari. Karenanya, kita tidak tahu hari apa yang dimaksud, namun telah terjadi isu menghakimi sesama oleh karena hari dan juga tentang makan. Kita baca kembali Roma 14 ayat 6. Kita perhatikan, "Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah." Isu makan ini berhubungan dengan ayat 2, di mana Paulus nyatakan yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Kembali diingatkan bahwa surat Paulus ini ditujukan kepada jemaat di Roma yang telah diterima oleh Allah, sebab mereka telah menerima Yesus Kristus dan telah dipanggil menjadi milik Kristus, yaitu untuk memiliki Roh Kristus. Karenanya, makanan yang dimaksud tentunya tidak sama dengan orang yang belum diterima oleh Allah dan belum memiliki Roh Kristus. Jadi, waktu Paulus menyatakan segala jenis makanan, maka itu artinya segala jenis makanan yang dapat dimakan oleh umat yang telah diterima Allah. Ini penting kita pahami. Ini pentingnya kita memiliki dasar yang benar agar jangan salah memahami pesan Paulus. Untuk membantu, mari kita buka buku Kejadian, agar kita memahami apa makna segala jenis ini. Kita buka buku Kejadian, Kejadian 9, ayat 3, yang berkata, "Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau." Nah, ayat ini salah satu ayat yang digunakan oleh saudara-saudara kita dari denominasi lain, agar mereka boleh memakan yang dilarang oleh firman Tuhan. Apa maksudnya segala yang bergerak? Apakah semua binatang yang di dalam bahtera, Nuh dan keluarganya bisa makan? Kita buka pasal sebelumnya, Kejadian 7 ayat 2, yang berkata,
dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang, jantan dan betinanya. Perhatikan, binatang tidak haram, atau kita bisa sebut halal, ada 7 pasang. Dan dari binatang haram, hanya 1 pasang. Pertanyaan, apa yang terjadi jika segala yang bergerak dan yang hidup boleh dimakan oleh Nuh dan keluarganya? Binatang mana yang akan lebih dahulu punah? Sudah tentu binatang yang haram. Kenapa? Karena hanya 1 pasang. Maka akan cepat sekali kepunahannya. Tetapi kenyataannya binatang haram masih ada sampai sekarang. Kenapa? Sebab yang Nuh dan keluarganya dapat makan adalah segala yang bergerak dan hidup dari binatang yang tidak haram atau binatang halal. Itu sebabnya Allah perintahkan untuk membawa 7 pasang. Prinsip ini sama dengan yang Paulus sedang bahas dalam Roma 14. Segala jenis makanan yang Paulus maksudkan adalah yang tidak haram. Sebab umat Allah sejak zaman Nuh tidak makan yang haram. Itu sebabnya Allah berikan pedoman dalam Imamat 11. Bahkan masih dalam Roma 14, Paulus menyatakan hal yang berikut ini. Roma 14 ayat 21 berkata, "Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu." Paulus nasihatkan, jangan makan daging atau minum anggur. Bahkan dalam versi King James, anggur disebutkan wine. Wine adalah minuman beralkohol. Paulus nasihat, jangan minum yang beralkohol. Kenapa ini perlu diketahui? Karena sering Roma 14 ini dijadikan dasar untuk bisa berbakti di hari lain selain hari Sabat, hari ke-7. Kemudian juga sebagai dasar masih bisa makan daging yang haram. Tapi mereka tidak perhatikan bahwa ada larangan untuk minum anggur, yaitu minum yang beralkohol. Ya. Karenanya penting kita pahami dengan baik dengan dasar yang benar. Umat Allah yang benar, yang adalah milik Kristus, tentunya tidak minum anggur yang beralkohol. Sebab itu memabukkan. Anggur yang memabukkan adalah anggur Babel. Jadi, Paulus larang untuk makan daging, untuk minum anggur yang memabukkan, serta sesuatu yang menjadi batu sandungan. Ini perlu kita ingat sebagaimana kita baca ayat-ayat tadi. Ada satu informasi tambahan tentang Roma 14 ayat 2 yang mudah-mudahan dapat membantu. Kita baca Roma 14 ayat 2 yang berkata, "Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja." Dalam bahasa Indonesia disebut lemah imannya, tetapi dalam King James Version disebut weak atau lemah. Dan dalam bahasa aslinya, kata ini mengacu kepada kondisi lemah karena sakit. Jadi ada umat yang karena sakitnya sehingga dia lemah dan karena itu hanya makan sayuran saja. Ini perlu kita pahami juga agar kita bisa melihat makna daripada nasihat Paulus ini. Mari kita lanjutkan. Roma 14 ayat 7. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Kenapa Paulus berkata demikian? Sebab dia sudah ajarkan dalam 2 Korintus 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, karena Kristus telah mati dan bangkit untuk kita. Artinya, kita telah dibeli, kita milik Kristus. Paulus berkata dalam 1 Korintus 7 ayat 23 yang berkata, "Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia." Jadi, siapapun kita, masing-masing kita sudah dibeli dan telah lunas dibayar. Bagaimana caranya kita dibeli? Wahyu 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa."
Yesus telah bayar lunas dengan darahnya. Kita telah dibeli untuk Allah Bapa. Karenanya, kita hidup bukan untuk diri kita lagi, tetapi untuk Yesus. Inilah yang Paulus ajarkan kepada jemaat-jemaat. Perhatikan Paulus tekankan dalam Roma 14 ayat 8 yang berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Siapa Tuhan? Yesus Kristus. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita telah dibeli dan telah dipanggil untuk menjadi milik Kristus, yaitu dengan menerima rohnya. Sebab kita telah menerima Injil Allah, yaitu anaknya, Yesus Kristus. Dan karena itu, kita diterima Allah Bapa. Kita menjadi umatnya, dipersatukan kembali dengan Bapa. Sebab siapa yang menjadi milik Kristus, dia juga menjadi milik Bapa. 1 Korintus 3 ayat 23, tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah, yaitu Bapa. Kita menjadi milik Kristus melalui kematiannya, sebab dengan darahnya, Kristus membeli kita, menebus kita. Paulus tekankan kembali dalam ayat 9, Roma 14 ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Yesus adalah Tuhan bagi semua orang. Kisah 10 ayat 36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kemudian, masih dalam pasal yang sama, Petrus lanjutkan, Kisah 10 ayat 42. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Yesus adalah hakim, baik orang hidup dan orang mati. Itu sebabnya semua milik Dia, baik hidup atau mati. Karenanya, bukan bagian kita untuk saling menghakimi sesama. Masing-masing kita milik Kristus. Karena itu Paulus bertanya kepada jemaat di Roma, Roma 14 ayat 10. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Paulus ada bertanya tentang kenapa menghakimi dan kenapa menghina. Jadi, tidak hanya soal menghakimi, tapi ada juga isu menghina. Kita semua akan menghadap tahta pengadilan Allah, yaitu Bapa kita. Tidak ada yang terkecuali. Lalu apa pentingnya kita menghakimi sesama? Apalagi tentang hari serta makanan. Sebagai catatan tentang menghadap tahta pengadilan Allah, perhatikan Paulus menuliskan dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Tadi Paulus tulis menghadap tahta pengadilan Allah. Dalam ayat ini Paulus tulis menghadap tahta pengadilan Kristus. Lalu bagaimana hubungannya? Kisah 17 ayat 31. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ia di sini adalah Allah Bapa, dan dia yang dibangkitkan ini adalah Yesus Kristus. Bapa dengan adil akan menghakimi dunia, tetapi bukan oleh dirinya, tetapi melalui seorang yang telah Bapa tentukan, yaitu dia yang telah Bapa bangkitkan dari antara orang mati, yaitu anaknya, Yesus Kristus. Itulah sebabnya Paulus nyatakan kita menghadap tahta pengadilan Allah, sama dengan menghadap tahta pengadilan Kristus. Sebab Bapa telah memberikan penghakiman dunia ini kepada anaknya. Itu sebabnya Paulus lanjutkan penjelasannya dalam Roma 14 ayat 11 yang berkata, karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah, yaitu Bapa. Karenanya, ayat ini menyatakan
bahwa semua orang akan bertekuk lutut di hadapan Yesus Kristus. Oleh Dialah Allah menghakimi. Penghakiman Allah terlaksana. Dan masing-masing kita akan menjawab bagi diri kita sendiri di hadapan hakim. Roma 14 ayat 12 menyatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Karena itu, apa untungnya saling menghakimi? Tidak satu pun dari kita yang lolos dari penghakiman Allah. Semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus dan memberikan penjelasan masing-masing, bukan tentang orang lain. Karena itu, Paulus menasihatkan dalam Roma 14 ayat 13. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Yesus saja yang ditentukan oleh Bapa menjadi hakim belum menjalankan peran hakim itu sekarang. Dia masih menjadi pembela kita, pengantara kita. Nah, dengan kita menghakimi sesama kita, maka itu sudah mengambil tempat Kristus dan bahkan mendahului Kristus. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 12 ayat 47, dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Yesus saja tidak menghakimi, terlebih lagi kita. Suatu nasihat yang baik sekali bagi masing-masing kita. Ada waktunya nanti kita turut ambil bagian. Daniel 7 ayat 22. Sampai yang lanjut usianya itu datang, dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi, dan waktunya datang, orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Paulus menyatakan hal yang sama dalam 1 Korintus 6 ayat 2. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak ada yang menghakimi kecuali mereka yang tanpa dosa. Orang yang menghakimi karenanya menyatakan dirinya tidak berdosa. Karena itu Paulus menasihatkan dalam 1 Korintus 4 ayat 5 yang berbunyi, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Tuhan adalah Yesus Kristus dan sekarang Dia saja belum menghakimi. Nanti waktu Dia datang. Dan hanya orang yang kudus yang dilibatkan dalam proses nantinya. Karenanya, jangan menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Yesus datang. Mengapa kita harus memahami tentang penghakiman ini? Sebab untuk menghakimi harus ada hukum sebagai dasar untuk mengadili. Nah, jika kita kembali ke Roma 14 dan kita lihat ayat 5 tadi yang kita sudah baca, dan kita baca kembali agar memahami maknanya dengan penghakiman dan hukum, yang berbunyi, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Nah, ada yang menghubungkan ayat ini dengan hari Sabat, bahwa hari Sabat dapat diabaikan. Jangan menghakimi karena hari Sabat, demikian asumsinya. Nah, jika demikian, maka Sabat dapat saja ditiadakan, dan dengan sendirinya hukum Allah ditiadakan. Apakah Paulus mengajarkan meniadakan hukum Allah dalam Roma 14 ini? Tentu tidak. Apa buktinya? Masih dalam buku Roma 2 ayat 12. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Dasar penghakiman adalah hukum. Karenanya, Paulus sama sekali tidak meniadakan hukum saat berbicara tentang hari dalam Roma 14 ayat 5 tadi. Ingat bahwa surat Roma ditujukan kepada jemaat di Roma yang telah menerima Kristus dan telah diterima oleh Allah. Hari Sabat bukan isunya, dan yang mereka hakimi adalah hamba orang lain, pembantu rumah tangga.
Dan meski hukum adalah dasar suatu pengadilan, tetapi yang menjadi hakim adalah Kristus. Roma 2 ayat 16 berkata, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Allah yaitu Bapa menghakimi melalui Tuhan kita, Yesus Kristus anak Allah. Jadi, tidak ada sama sekali niat Paulus meniadakan hukum dalam Roma 14 tersebut. Sebab itu hari yang dimaksud bukanlah hari Sabat. Ingat kembali Paulus berkata, ada yang anggap semua hari sama. Artinya, ini bukan soal hari ibadah. Ada yang di luar itu. Namun tidak penting hari apa yang sedang dibahas oleh jemaat Roma. Tetapi prinsip menghakimi yang Paulus tekankan. Demikian juga dengan makanan. Bukan soal apa yang dimakan yang Paulus bicarakan. Sebab mereka umat Allah yang benar. Mereka sudah tahu makanan yang berkenan kepada Allah. Mereka bukan makan yang haram. Tapi jangan menghakimi karena makanan yang Paulus tekankan. Ada yang hanya makan sayur, jangan hakimi. Kembali nasihat Paulus adalah jangan menghakimi sebelum waktunya. Sebab kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Bisa lihat makna Roma 14 ini? Ini untuk jemaat anti-trinitas dan bukan di luar jemaat. Kemudian ada soal najis. Roma 14 ayat 14 yang berkata, aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri, hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis. Bagi orang itulah sesuatu itu najis. Ayat ini juga sering digunakan menjadi dasar pembenaran untuk boleh memakan sesuatu yang haram. Apakah demikian? Najis dengan haram berbeda. Najis lebih kepada sesuatu yang kotor atau kotoran, sementara haram artinya tidak halal. Sesuatu yang tidak halal bukan berarti kotoran. Dan ingat, Injil bukan untuk menghalalkan makanan haram. Injil untuk keselamatan manusia. Injil bukan soal mana makanan yang bisa dimakan dan yang bukan. Betapa sering kita menjadikan firman Allah jadi dasar pembenaran bahwa kita bisa makan yang haram dan berbakti di hari bukan Sabat hari ketujuh. Firman Allah bukan untuk makanan, firman Allah untuk manusia. Jadi ayat ini bukan tentang boleh makan yang haram atau tidak. Nah, sejauh ini ada satu pesan yang perlu kita pahami sehubungan dengan menghakimi. Mereka yang menghakimi sebenarnya menyatakan bahwa dirinya lah yang benar. Dirinya lah standar kebenaran. Karena itu dia menghakimi dari segi hari dan dari segi apa yang dimakan. Tapi jangan lupa, ini terjadi juga dalam jemaat. Dan jemaat itu adalah jemaat anti-trinitas. Karenanya, jangan lupa Roma 14 ini memberikan nasihat agar tidak mencari pembenaran diri dengan cara menghakimi orang lain. Apakah tentang hari atau tentang makanan? Kita tidak diselamatkan oleh hari ataupun makanan. Kita diselamatkan oleh iman, yaitu iman dalam Yesus Kristus anak Allah, juru selamat kita. Apakah hal ini dinyatakan dalam Roma 14? Sudah tentu, baca kembali ayat 8 dan 9 tadi, yaitu sebab jika kita hidup untuk Tuhan, yaitu Yesus, dan jika kita mati untuk Tuhan, yaitu Yesus. Jadi baik hidup atau mati, kita milik Yesus. Sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali, supaya dia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Perhatikan hubungannya dengan ayat selanjutnya, Roma 14 ayat 15, yang berkata, sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Bisa lihat hubungannya dengan ayat 14 tadi. Yesus menghakimi itu soal makanan najis karena membandingkan apa yang dia makan dengan makanan yang orang lain makan. Perhatikan Paulus katakan, menyakiti hati saudaramu. Ini salah satu bukti bahwa pekabaran ini adalah untuk umat dalam jemaat di Roma, bukan di luar jemaat. Nah, bagaimana mereka menyakiti saudara seiman?
dengan menyatakan kenajisan, bukan menyatakan haram. Ingat, najis dan haram berbeda. Apakah ini masih terjadi dalam jemaat Allah di zaman ini? Sudah pasti. Dan tidak perlu jauh-jauh. Di antara umat yang percaya doktrin anti-trinitas, ada yang merasa bahwa jika seseorang belum vegetarian, maka orang itu belum layak untuk keselamatan. Bahkan ada lagi yang lebih ekstrim bahwa mereka sudah lebih baik karena sudah tidak makan yang mengandung tepung seperti roti, kue, serta tidak makan gula, susu, telur, dan seterusnya. Jadi mereka sudah tidak makan daging, tidak makan ikan, dan sekarang semakin meningkat. Mereka tinggalkan semua yang tadi. Itulah yang disebut vegan. Mereka merasa jika sudah vegan, sudah lebih dekat kepada keselamatan. Dan tidak jarang mereka mengkoreksi orang-orang yang belum vegetarian atau vegan. Tidak hanya soal makanan. Di antara sesama umat yang percaya anti-trinitas, sudah mulai muncul isu tentang hari ibadah, yaitu Sabat lunar yang sudah jelas tidak alkitabiah, tapi tetap beberapa paksakan dan bahkan dengan cara yang mengusir Roh Kristus. Kemudian ada isu tentang country living. Siapakah yang sudah dan siapakah yang belum? Ada isu tentang siapa yang berdoa bertelut dan siapa yang tidak bertelut. Ada isu tentang penggunaan obat medis, bahwa lebih baik tinggalkan obat-obat kimia dan gunakan obat-obat alami. Ada isu tentang penggunaan nama anak dan nama Allah dalam bahasa Ibrani. Ada isu tentang nubuatan dan seterusnya dan seterusnya. Dari hal-hal tersebut, ada yang tidak alkitabiah dan itu harus ditinggalkan. Jangan paksakan. Tapi ada hal-hal yang baik. Tapi jika itu membuat binasa saudara seiman, maka Roma 14 ini nasihat untuk kita. Bahwa kita milik Kristus, dan bila kita milik Kristus, seharusnya Roh Kristus ada dalam hidup kita. Roh Kristus itulah yang mengubahkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik tadi. Artinya, hal-hal yang baik tadi adalah buah atau bukti dari tinggalnya Kristus dalam hidup kita, bukan sebaliknya. Paulus berkata, jangan engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, meskipun itu vegan. Dan termasuk hal-hal tadi yang sudah kita sebutkan, karena Kristus telah mati untuk saudara-saudara kita itu. Dalam tulisan lain, Paulus nasihatkan 1 Korintus 8 ayat 11 yang berkata, dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Kita tahu makanan yang sehat itu baik, tapi jangan gunakan pengetahuan kita itu untuk menghakimi saudara kita. Hal ini juga berlaku untuk pengetahuan kebenaran yang lain. Yang utama adalah memiliki Kristus dalam hidup dan melalui Dia nyata buah kebenaran, dan itu menjadi kesaksian. Bagaimana hubungannya Kristus tinggal dalam hidup kita dengan Roma 14 ini? Kita baca ayat 16 dan 17 yang berkata, apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Apa yang jemaat Roma miliki sudah baik, sebab memang mereka sudah menerima Kristus dan telah diterima Allah. Karena itu jangan biarkan difitnah, apalagi yang lakukan adalah sesama saudara-saudara seiman dalam jemaat. Nah, apakah kerajaan Allah itu? Paulus menuliskan dalam 1 Korintus 4 ayat 20 yang berkata, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Dalam bahasa Inggris, power. Kerajaan Allah ini bukan soal makanan dan minuman, bukan juga soal perkataan, tetapi dari kuasa atau power. Apakah kuasa atau power itu? Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Ye shall receive power. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa atau power yang dimaksud adalah Roh Kudus. Itu sebabnya dalam Roma 14 tadi ada disebutkan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah itu terdiri dari kuasa,
dan adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus. Artinya, Roh Kudus itulah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Apakah Roh Kudus ini oknum yang lain dari Yesus? Tentu bukan. Mari kita lihat buktinya. Yohanes 14 ayat 6 yang berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jelas dikatakan, Yesuslah kebenaran. Kemudian, Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesuslah damai sejahtera. Jelas. Serta Yohanes 15 ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Bisa lihat? Jadi, baik kebenaran, baik damai sejahtera, dan sukacita, semua adalah Yesus Kristus. Dan perhatikan, ini semua dicatat dalam Yohanes 14 dan 15. Pasal yang berbicara tentang Roh Kudus, Sang Penghibur. Apa artinya? Roh Kudus itu atau Sang Penghibur itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Melalui kehadirannya, yaitu Rohnya yang kudus, Roh Kristus. Inilah yang Paulus kabarkan tadi. Ya, kita baca kembali Roma 14 ayat 17. Supaya jelas apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dari sini kita bisa lihat Roh Kudus itu siapa? Yesus Kristus. Sebab Yesuslah kebenaran, Yesuslah damai sejahtera, Yesuslah sukacita. Maka dengan sendirinya, kerajaan Allah itu adalah Yesus Kristus melalui kehadiran kuasanya, yang adalah Roh Kristus yang kudus. Inilah yang Paulus nasihatkan agar jemaat di Roma miliki. Sebab bila melayani sesama dengan kuasa Kristus, yaitu Rohnya yang kudus, maka hal itu yang berkenan kepada Allah. Itu sebabnya Paulus berkata dalam Roma 14 ayat 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, nah ini dia, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Apa maksud Paulus dengan cara ini? Yaitu cara kerajaan Allah. Yaitu dengan memiliki Kristus melalui tinggalnya kuasanya, yaitu Rohnya, Roh Kristus yang kudus. Sebab itulah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Bila kita melayani dalam jemaat dengan kebenaran, dengan damai sejahtera, dan dengan sukacita, bukankah itu idaman setiap jemaat dan umat Allah? Jangan lupa, Paulus tadi menyatakan bahwa kita adalah milik Kristus, karenanya kita harus melayani sebagaimana Kristus, yang adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Yesus juga berkata dalam Yohanes 12 ayat 26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Apa sebutan lain pengikut Kristus? Kristen. Inilah Kristen yang Yesus maksudkan, yaitu mengikut Yesus dengan menerima Rohnya, Roh Kristus, agar dapat hidupkan pelayanan sebagai Kristus di dalam jemaat. Jika Allah Roh yang diam dalam hati kita dan Dia bukan Kristus, maka kita tidak bisa menyebut diri Kristen, sebab mengikut Kristus hanya dengan menerima Roh Kristus dan bukan roh yang lain. Karenanya hati-hati. Itu sebabnya Paulus nasihatkan dalam Roma 14 ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Apa yang mendatangkan damai sejahtera? Roh Kudus, yaitu Roh Kristus yang kudus, sebab Yesuslah damai sejahtera itu. Dan itu kita terima melalui kehadiran Rohnya dalam hati kita. Apakah dengan menerima Roh Kristus itu kita juga saling membangun? Sudah tentu. Kisah 20 ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang telah ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya.
Sebagai informasi, ayat ini adalah perkataan Paulus saat dia berbicara di depan tua-tua jemaat di Efesus. Bagi kita yang sudah belajar, apa itu kasih karunia Tuhan? Kasih karunia Tuhan itu adalah roh-Nya, roh Kristus. Dan ayat ini menyatakan bahwa kasih karunia Tuhan itu berkuasa membangun. Maka, roh Kristus itulah yang berkuasa membangun. Itulah yang Paulus nasihatkan kepada kita untuk kita kejar, yaitu yang mendatangkan damai sejahtera dan yang saling membangun. Itu semua kita terima melalui kehadiran roh Kristus. Mari kita lihat nasihat-nasihat Paulus berikut yang berhubungan dengan ayat ini. Roma 15 ayat 2 dan 3. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Bisa lihat pentingnya memiliki roh Kristus itu, khususnya dalam membangun. Kristus tidak mencari kesenangannya sendiri. Mereka yang memiliki roh Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi malah kita mencari kesenangan sesama kita untuk membangun mereka. Ini nasihat bagi kita semua. Itu sebabnya Paulus tekankan lagi dalam Roma 14 ayat 20. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersanduh. Pekerjaan Allah itu membangun, dan itu di dalam anaknya melalui kehadiran rohnya yang kudus. Jangan rusak dengan isu makanan. Jangan lupa, makanan yang dimaksud adalah makanan yang dimakan umat Allah yang telah menerima Kristus dan telah diterima oleh Bapa, dan yang telah dipanggil menjadi milik Kristus dengan menerima roh Kristus. Artinya, makanan yang mereka makan bukan makanan haram. Bahkan Paulus nasihatkan, dan kita baca lagi ayat 21 yang berkata, baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Bisa lihat, Roma 14 ini sama sekali tidak ada mendukung pembenaran untuk bisa makan yang haram atau berbakti di hari lain selain Sabat. Roma 14 adalah tentang cara-cara umat Allah yang tidak dipimpin oleh roh Kristus, yang membuat sesuatu yang baik menjadi salah karena menggunakan standar diri sendiri kepada orang lain, atau istilah lainnya, menghakimi. Itu sebabnya Paulus katakan, jangan rusak pekerjaan Allah. Paulus tidak berkata, jangan rusak menu orang lain. Kalau dia mau makan yang haram, biarkan. Bukan itu. Bukan itu pesan Paulus. Tetapi jangan karena prinsip atau pengetahuan yang benar, apakah tentang makanan, apakah itu baik atau sehat, menjadi batu sandungan bagi orang lain. Inilah konteksnya, sebab kita berbicara di dalam jemaat Allah. Bahkan mereka adalah jemaat anti-trinitas. Paulus juga berkata dalam 1 Korintus 8 ayat 13, karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Paulus menasihatkan untuk tidak makan daging karena memang dia juga tidak mau makan daging lagi. Dia hidupkan yang dia ajarkan. Karenanya, Roma 14 bukan pekabaran untuk memberikan kita bebas makan daging, malah untuk tinggalkan makan daging. Sebab jika kita baca 1 Korintus 8, rupanya makan daging sudah menjadi masalah di kalangan umat Allah, termasuk daging yang dipersembahkan kepada berhala. Makan daging itu selalu menjadi batu sandungan. Tidak heran, Paulus nasihatkan jangan makan daging, dan dia sudah tidak mau makan daging juga. Sebagai penutup, kita lihat dua ayat terakhir dari Roma 14. Roma 14 ayat 22. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Keyakinan apa yang Paulus maksudkan? Ingat nasihat ini kepada jemaat di Roma, dan jemaat di Roma hanya ada satu. Tidak ada berjenis-jenis denominasi di sana, seperti saat ini. Jemaat di Roma adalah jemaat yang telah menerima Kristus dan telah diterima Allah. Artinya,
keyakinan yang mereka miliki adalah keyakinan sebagaimana di dalam Kristus, sebab mereka telah menerima Injil Allah. Inilah yang Paulus nasihatkan untuk mereka pegang. Ini bukan denominasi A, pegang apa yang mereka yakini. Denominasi B, pegang apa yang mereka yakini, dan seterusnya. Bukan. Ini sebabnya penting meletakkan dasar sebelum membangun. Kebenaran hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Maka keyakinan yang kita pegang harus selaras dengan kebenaran Kristus. Dan bila ini keyakinan yang kita miliki, maka apa yang kita anggap baik untuk dilakukan adalah berdasarkan keyakinan tersebut dan bukan yang lain. Itulah kebahagiaan. Kita yakin dan kita lakukan apa yang baik sesuai keyakinan itu. Kita tidak akan bahagia jika kita yakin akan kebenaran Kristus atau Injil Allah, tetapi yang kita lakukan adalah kehendak dunia atau kehendak setan. Kita tidak mungkin bahagia, karena kita suam-suam menjadinya. Itulah yang terjadi dalam hidup kita. Kita terima kebenaran, tapi masih hidup ikut dunia. Kita tersiksa, mau surga, tapi juga mau nikmati dunia. Ya, itu namanya masalah. Jadi, apa yang dianggap baik itu adalah berdasarkan apa yang diyakini, yaitu kebenaran Kristus, dan itu dilakukan karena kehadiran kuasa Kristus, yaitu Roh-Nya. Itulah kebahagiaan. Jangan hukum diri jika itu yang kita hidupkan. Perhatikan nasihat Yohanes berikut ini dalam 1 Yohanes 3 ayat 21 dan 22. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jika kita menghidupkan keyakinan yang kita miliki di dalam Kristus, maka apa yang kita lakukan adalah sesuai perintah Allah dan sesuai kehendak Allah. Tidak perlu takut atau tuduh diri atau hukum diri. Dan kita tidak perlu bimbang dan ragu. Kita malah berbahagia. Perhatikan ayat penutup dalam Roma 14 ayat 23 tentang apa bahaya jika tidak yakin dengan apa yang diyakini. Yang berbunyi, tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ini adalah salah satu pengertian dosa yang kita sudah pelajari, yaitu faithlessness, atau tidak ada iman. Jadi jika kita tidak yakin apa yang kita miliki atau yakini, kita jadi bimbang, maka itu artinya kita tidak beriman, dan jika tidak beriman, maka itu adalah dosa. Bahkan dalam soal makan, sebab bimbang di sini ada dihubungkan dengan hal makan. Pertanyaan, apa yang membuat kita bimbang saat makan? Apakah karena rasa lapar? Saya bimbang apakah saya lapar atau tidak. Apakah begitu? Tentu tidak. Kita bimbang saat makan karena kita mempertimbangkan apa yang akan kita makan. Ingat di awal tadi ada isu makanan. Ada yang menyatakan makanan orang lain najis. Ingat, najis dan haram berbeda. Yang dipersoalkan bukan makanan haram atau tidak haram, tetapi ada yang dianggap najis. Ini membuat yang mau makan jadi bimbang. Padahal makanan yang ada semuanya bisa dimakan. Sebab makanan itu ada di dalam jemaat Allah. Tapi karena pengetahuan yang satu tentang makanan, menjadi batu sandungan kepada yang lain. Inilah yang membuat jadi bimbang akan apa yang mau dimakan. Karena itu Paulus tuliskan dalam Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Atau dalam versi King James disebut please Him. Apa artinya please? Menyenangkan. Jadi tanpa iman kita tidak dapat menyenangkan Allah. Jadi meski bukan makanan yang dipersoalkan Paulus, tapi dalam hal makan kita juga harus beriman agar kita menyenangkan Allah. Paulus sendiri menyatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah.
Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, tentang makan pun kita harus melakukannya untuk kemuliaan Allah dan bukan untuk melemahkan sesama manusia atau menjadi batu sandungan di dalam jemaat. Oleh karenanya, tema Roma 14 ini bukan soal makan dan soal hari ibadah. Nasihat Roma 14 adalah tentang jangan menghakimi sesamamu dalam jemaat dan jangan menjadi batu sandungan bagi jemaatmu terhadap sesuatu yang sudah baik. Sebab kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus dan mempertanggungjawabkan diri masing-masing. Kiranya ini menjadi pelajaran dan nasihat bagi kita semuanya, agar kita tetap setia sampai Yesus datang kembali menjemput kita semua. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, kami bersyukur boleh berkumpul dalam nama anak Yesus Kristus dan menerima nasihat penting dari Roma 14. Agar kami menerima roh Kristus dalam hidup ini, yang adalah kebenaran, yang adalah damai sejahtera dan sukacita. Dan itulah yang memampukan kami, memberikan kami kuasa untuk melayani sesama. Agar kami jangan menggunakan hal-hal yang baik, entah itu makanan, entah itu hari, entah itu doktrin, untuk menyalahkan sesama kami atau bahkan menghakimi. Tuhan campur tangan agar masing-masing kami memegang teguh apa yang kami yakini dan mengabarkan melalui buah-buah yang Engkau telah hasilkan dalam hidup ini. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.